Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan materi sistem rem untuk kelas 12 TKRO. Ya. Apa itu sistem rem? Sistem rem dirancang untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat dan menghentikan kendaraan atau untuk memungkinkan parkir pada tempat yang menurun. Peralatan ini sangat penting pada kendaraan dan berfungsi sebagai alat keselamatan dan menjamin untuk pengendaraan yang aman. Dewasa ini menurut para ahli otomotif, rem adalah merupakan kebutuhan sangat penting untuk keamanan berkendaraan dan juga dapat berhenti di tempat manapun. Dan dalam berbagai kondisi dapat berfungsi dengan baik dan aman. Nah, di sini kita lihat komponen-komponen dari sistem rem. Pada sistem rem terdapat dua jenis, ya, yaitu sistem rem tromol dan piringan atau disc brake. Nah, ada disc brake dan drum brake. Nah, tipe rem. Rem yang dipergunakan pada kendaraan bermotor dapat digolongkan menjadi beberapa tipe, tergantung pada penggunaannya. Pertama, rem kaki atau foot brake digunakan untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan. Rem parkir atau parking brake digunakan terutama untuk memarkir kendaraan. Kemudian rem tambahan. Ya. Jadi rem kaki itu ada rem hidrolik dan rem pneumatik. Kemudian rem parkir ada rem mekanik. Rem tambahan yaitu exhaust brake. Kemudian pada jenis rem tromol atau drum brakes. Jadi pada tipe rem tromol, kekuatan tenaga pengereman diperoleh dari sepatu rem yang diam, menekan permukaan tromol bagian dalam yang berputar bersama-sama dengan roda. Karena self-energizing action ditimbulkan oleh tenaga putar tromol dan tenaga mengembangnya sepatu, kekuatan tenaga pengereman yang besar diakibatkan oleh usaha pedal yang relatif kecil. Nah, komponen-komponen rem tromol yaitu ada backing plate, wheel cylinder, sepatu rem atau brake shoe, kemudian tromol rem atau brake drum brake. Nah, di sini kita lihat ada wheel cylinder, return spring, adjuster, hold down spring, backing plate, lining, anchor spring, kemudian brake shoe atau sepatu rem. Oke, next. Pertama, backing plate. Backing plate dibuat dari baja press yang dibaut pada axle housing atau axle carrier bagian belakang. Nah, penting diperhatikan bila permukaan gesek sepatu rem aus berlebihan, rem akan bergetar. Ya, ini backing plate. Ya, kita sama-sama lihat backing plate. Setelah backing plate, ada wheel cylinder atau silinder roda. Silinder roda atau wheel cylinder terdiri dari beberapa komponen seperti terlihat pada gambar. Ya, yang tadi. Nah, nanti kita lihat gambarnya. Setiap roda menggunakan satu atau dua buah silinder atau wheel cylinder. Ada beberapa sistem yang menggunakan dua piston untuk menggerakkan kedua sepatu rem, yaitu satu piston untuk setiap sisi silinder roda, sedangkan sisi yang lainnya hanya menggunakan satu piston untuk menggerakkan hanya sepatu rem. Bila timbul tekanan hidrolik pada master silinder akan menggerakkan piston cup. Piston akan menekan ke arah sepatu rem brake shoe. Kemudian bersama-sama menekan tromol rem. Nah, ini kita lihat gambar dari wheel cylinder atau silinder roda. Ya, ada yang tipe double piston dan single piston. Oke.
Kemudian ketiga, sepatu rem dan kanvas rem. Sepatu rem atau brake shoe seperti juga tromol memiliki bentuk setengah lingkaran. Biasanya sepatu rem dibuat dari plat baja. Nah, ini Anda bisa baca. Nah, kemudian sepatu rem ini kayak apa? Nah, ini sepatu rem atau brake shoe. Ya, sepatu rem atau brake shoe. Kemudian dilapisi oleh brake, ada brake lining atau kampas rem. Kemudian di sampingnya itu tromol remnya. Nah, kemudian tromol rem. Tromol rem atau brake drum umumnya terbuat dari baja tuang atau gray cast iron. Ya, dan gambarnya tadi sudah dilihat. Tromol rem ini letaknya sangat dekat dengan sepatu rem tanpa bersentuhan dan berputar bersama roda. Ketika kanvas menekan permukaan bagian tromol rem bekerja, maka gesekan panas tersebut dapat mencapai suhu tertinggi 200 sampai dengan 300 derajat Celcius. Nah, ini komponen-komponen dari tipe rem tromol atau drum brake. Ada brake drum, ya, hold down spring, wheel cylinder, dan sebagainya. Dan juga Anda bisa lihat di slide materi saya. Nah, cara kerja. Cara kerjanya ada dua. Ada pada saat pedal rem diinjak. Pada saat pedal rem diinjak, maka minyak rem dari master silinder akan mendorong piston pada silinder roda atau wheel silinder sehingga sepatu rem akan meregang dan bergesekan dengan tromol. Akibatnya laju kendaraan melambat. Kemudian pada saat pedal rem dilepas, return spring akan menarik sepatu rem atau brake shoe sehingga tidak terjadi gesekan antara brake shoe dan tromol. Akibatnya tidak terjadi pengereman pada laju kendaraan. Oke. Kemudian tipe rem cakram atau disc brakes. Ya, disc brakes kita sama-sama tahu kalau rem piringan atau rem cakram itu rata-rata di bagian depan kendaraan. Bedanya apa? Nah, rem cakram disc brakes pada dasarnya terdiri dari cakram yang terbuat dari besi tuang atau disc rotor yang berputar dengan roda dan bahan gesek, dalam hal ini dispatch, kampas rem yang mendorong dan menjepit cakram. Dari pengereman dihasilkan oleh adanya gesekan dispatch, dan cakram atau disk. Karakteristiknya ini bisa Anda baca. Ya. Kemudian komponen-komponennya yaitu ada piringan atau disk rotor, kaliper, dan pad rem atau kampas. Yang piringan pertama, piringan seperti lihat pada gambar. Umumnya cakram atau piringan disk rotor dibuat dari besi tuang dalam bentuk biasa, solid, dan berlubang-lubang untuk ventilasi. Tipe cakram lubang terdiri dari pasangan piringan yang berlubang untuk menjamin pendinginan yang baik. Kedua-duanya untuk mencegah fading dan menjamin umur pad lebih panjang dan tahan lama. Oke. Kedua, pad rem. Nah, ini pad rem ini atau kampas. Ya, kita lihat kampasnya, kampas rem. Kampas rem atau disc pad dibuat dari campuran metalik liber dan sedikit serbuk besi. Tipe disebut dengan semi metalik disc pad. Pada pad diberi garis celah untuk menunjukkan tebal pad batas yang diizinkan. Gitu ya. Nah, buku referensi yang dapat Anda gunakan, pertama buku Kurum 2013 SMK, Pemeran Stasi dan Pemindah Tenaga. Ini Anda bisa download ya sebagai referensi. Kemudian Toyota New Set 1 bisa Anda download. Kemudian Automotive Technology Principle Diagnosis and Service 4th Edition. Kemudian Automotive Technology System Approach. Ya, saya rasa cukup.